Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini saya coba mempresentasikan beberapa faktor-faktor sukses di setiap tahapan proyek konstruksi. Menurut Kamaruzaman tahun 2010, dalam kegiatan proyek konstruksi harus melalui suatu proses yang panjang dan sangat kompleks. Terdapat suatu rangkaian kegiatan yang berurutan dan berkaitan dalam suatu kegiatan proyek konstruksi. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama tahap perencanaan, planning, tahap perancangan desain, tahap pengadaan pelelangan, atau biasa kita sebut dengan tender, kemudian tahap pelaksanaan, construction, dan tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan, maintenance, dan startup. Tapi secara garis besar, tahapan proyek konstruksi dapat kita menjadi sebagai ada 4 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, tahap perancangan, tahap pengadaan dan pelelangan, dan tahap pelaksanaan konstruksi. Di setiap beberapa tahapan ini, ada beberapa faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan atau sukses suatu proyek. Baiklah, saya coba menjelaskan. Yang pertama itu tahap perencanaan atau planning. Faktor sumber daya manusia. Pada tahapan ini, kesuksesan suatu tahapan perencanaan sangat dipengaruhi sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, yang mana rekrutmen konsultan harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kebutuhan sang pemilik proyek atau owner. Kedua, pada tahap perancangan desain, faktor sumber daya manusia juga sangat diperlukan. Dalam penunjukan konsultan perencana harus mempunyai keahlian yang bisa melakukan perancangan desain yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik, seperti membuat gambar rencana, spesifikasi, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Kedua, faktor lingkungan. Pada tahapan perancangan atau desain, faktor lingkungan kerja bagi tenaga konsultan perencana sangat diperlukan, di mana kenyamanan kerja mempengaruhi tingkat konsentrasi. Serta dalam hal ini koordinasi antara pihak owner dan konsultan perencana harus terjaga dengan baik, sehingga produk yang dihasilkan seperti fungsi proyek dan biaya konsultan perencana dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik atau owner. Yang selanjutnya pada tahap pengadaan pelelangan. Pada tahapan ini, sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi kesuksesan proyek tersebut, di mana pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut atau bahkan mencari subkontraktornya. Yang keempat atau tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan konstruksi, di mana pada tahapan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan hasil dari perencanaan yang dirancang oleh konsultan perencana dan telah disepakati oleh pemilik atau owner dalam batasan biaya, waktu, dan kualitas yang telah disyaratkan di dalam kontrak atau perjanjian kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan pada tahapan ini. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Kesuksesan suatu proyek konstruksi juga dipengaruhi sumber daya manusia yang terlibat dalamnya. Kemampuan dan keahlian masing-masing individu dalam melaksanakan tugasnya, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, dan manajerial, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kesuksesan pelaksanaan proyek konstruksi. Faktor yang kedua itu faktor manajemen proyek. Seperti dikutip dari jurnal Factors Affecting the Success of a Construction Project. Manajemen proyek merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan proyek konstruksi. Bahkan menurut Jaselskis dan Ashley pada tahun 1991, manajer proyek dapat merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dengan seefisien mungkin dengan menggunakan dan memaksimalkan perangkat-perangkat manajemen proyek tersebut. Di dalam manajemen proyek ada beberapa variabel, misalnya struktur organisasi, jadwal pelaksanaan, koordinasi, jaminan mutu, serta sistem pengawasan. Dari beberapa variabel tersebut sangat berperan dalam proses manajemen dan pengendalian proyek. Yang ketiga, faktor lingkungan di sekitar proyek. Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kesuksesan suatu proyek, di mana faktor lingkungan ini antara lain kondisi sosial, ekonomi, kebudayaan, serta politik di lokasi proyek tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.